Iseng kemarin jajan beli air minum yang aneh ya. Biasanya le mineral atau aqua. Ini saya coba beli merek ini, Pristine, tulisannya Jepang tapi ini produksi Indonesia ya. Jadi dari PT Sinarmas. Ini tidak tahu ini importir atau macam mana ya. Sinarmas itu yang memproduksi buku Sinar Dunia ya, setahu saya. Sama beberapa obat-obatan juga ada yang dari Sinarmas, kerjasama dengan Trim ya. Ini ada tulisannya. Yang ditonjolkan sekali adalah pH dari air ini ya. Jadi pH nya 8,6 plus lebih ya. Japan Teknologi, pH 8,6 plus, Nihon Trim. Ini indikator pH dari kertas lakmus ya kawan ya. Jadi kalau pH nya asam itu sekitar pH 3 itu menunjukkan lakmus warna merah. Kalau 7 netral itu warna hijau. Kalau sedikit basah itu mendekati warna biru. Begitu ya kawan ya. Ini diproduksi oleh, ada bahasa Jepangnya juga, PT Superwahana Tekno, diproduksi oleh PT Kreasi Mas Indah. Jadi yang memproduksi ada 2 PT di sini ya. Untuk PT Superwahana Tekno, jadi Superwahana Tekno dibantu oleh PT Kreasi Mas Indah atau mungkin Sinarmas tadi ya. Ada barcode dari BPOM RI, karena ada 2 PT yang produksi maka BPOM-nya juga ada 2 di sini. Ini ada alamat webnya, pristinofficial.com, customer care ya, bisa dikirimkan ke alamat email ini. Saya sedikit bingung ya kawan ya, kenapa air itu harus ber-pH di atas 7. Seperti produk-produk yang untuk kesehatan seperti Milagros atau apa, dulu banyak teman saya yang beli dimasukkan ke semprotan parfum begitu ya, untuk nyemprot muka supaya jerawatnya bisa hilang. Itu mungkin ya sedikit agak masuk akal ya mungkin ya. Karena pH yang basah itu bisa mematikan atau menghilangkan sifat asam di kulit mungkin ya, saya juga kurang tahu. Tapi sebenarnya sabun cuci muka pun juga sudah basah ya, nggak perlu air ya. Tapi mungkin kan kalau air lebih murni daripada sabun begitu ya kawan ya. Terus yang saya bingungkan itu produk Milagros dulu itu sampai dijual dengan harga yang sangat mahal. Sampai bapak saya itu kena tawaran sales beli sampai 1 kardus minuman Milagros untuk kesehatan. Tapi diminum juga tidak begitu berefek ya. Karena saya mikirnya gini ya kawan ya. Ini mohon maaf bukan bermaksud menjelekkan produk ya kawan ya. Ini mungkin pasti ada manfaatnya ya. Tapi saya tidak tahu ya, mungkin untuk detoksifikasi badan atau apa, suruh kurang tahu ya. Seperti minumannya orang Cina, orang-orang kaya itu juga airnya beda dengan air untuk kaum mendang-mending ya kawan ya. Kaum mendang-mending. Ya itulah ya. Dulu beli Milagros banyak ya, sampai habis 500-an ribu 1 kardus kalau tidak salah. Padahal sebenarnya kalau minuman basah ini diminum, di perut kita itu kan ada namanya asam lambung ya, atau HCl ya kawan ya. Nanti HCl itu kan fungsinya untuk mematikan bakteri yang masuk bersama dengan makanan. Nah, minuman ini saya rasa nggak cocok kalau misalnya diminum setelah makan. Di saat kita sedang makan terus minumnya minuman ini, saya rasa tidak cocok ya, karena justru akan melemahkan asam lambung kita ya kawan.
sehingga kemampuan asam lambung untuk membunuh bakteri juga akan berkurang, mungkin ya, mungkin. Terus mungkin cocoknya minuman ini diminum ketika perut lagi kosong ya, seperti bangun tidur saat perut masih kosong, itu mungkin ini bagus ya. Tapi kalau ketika makan, mungkin nanti malah kemampuan membunuh bakteri dari asam lambung akan berkurang karena sedikit dinetralkan oleh basa ini. Sedikit ya, bukan banyak ya, sedikit. Sehingga mungkin nanti kalau habis makan minum ini kemungkinan perut bisa kembung. Kemungkinan ya kawan ya. Saya juga bukan ahli medis di sini. Ini hanya konten semata ya. Sekali lagi ini hanya konten semata, hanya selingan hiburan saja. Jadi saya rasa cocoknya ini diminum ketika baru bangun tidur, ketika keadaan perut masih kosong, atau ketika habis berpuasa ya, minum pertama sebelum sholat, sebelum makan. Mungkin ini bagus ya kawan ya. Kalau setiap hari saya minumnya Cleo ya kawan, karena itu air reverse osmosis ya, atau RO. Harganya lebih murah daripada Aqua ya, itu intinya, harganya lebih murah. Maaf, kaum mendang-mending ya kawan ya. Tapi tidak ada kandungan mineralnya. Tapi saya kemarin juga aneh, beli Cleo yang galonan itu rasanya sedikit asam. Nah itu kenapa juga kurang tahu ya. Tapi di galon yang lain rasanya tawar lagi ya. Cleo itu disarankan, atau air minum yang reverse osmosis disarankan untuk orang yang menderita batu ginjal ya kawan. Karena untuk mengurangi kandungan mineral di air minumnya. Ya itu juga saya sayangkan ya kawan ya, karena sekarang itu kita sangat tergantung dengan air galon. Padahal dulu sumber mata air kita itu masih bersih. Setiap hari kita masih minum air rebusan, itu jauh lebih sehat ya. Tapi sekarang keadaan sumber air kita itu makin dalam. Jadi sumur itu makin dalam. Kalau dulu sumur saya hanya 15 meter, sudah keluar air tidak habis-habis. Sekarang 40 meter ya kawan ya. Itu pun keadaan airnya berkerak kuning ya. Jadi kalau baru keluar dari dalam sumur itu masih jernih, dibiarkan 2-3 jam itu warnanya ada endapan kuning. Itu saya juga tidak tahu karena kandungan besi atau memang keadaan air tanah yang dalamnya 40 meter itu sudah tercemar, juga tidak tahu ya kawan ya. Jadi kita itu semakin lama harus semakin mengeluarkan biaya tambahan. Kalau dulu kita nggak perlu beli air, tinggal rebus air, sekarang harus beli. Kalau dulu kita masak dengan kayu bakar, tinggal cari sisa-sisa kayu bakar di hutan atau di sawah atau di mana ya, gratis, mungkin hanya capek aja. Terus panas dari kayu bakar itu bisa bertahan lama. Setelah masak nasi nanti bisa dipakai untuk merebus air ya, untuk arangnya. Nah sekarang kita harus pakai LPG. Terus kalau dulu lampu penerangan itu hanya pakai bohlam yang hanya 1-2 aja sudah terasa terang. Nah sekarang sudah berganti ke LED, tapi lampu dengan watt besar pun rasanya masih gelap di mata kita. Dan itu pun juga akan sering bertambah ya kawan ya. Kalau dulu mungkin 18 watt, kalau 18 watt itu sudah sangat terang. Sekarang kita coba sampai 40 watt itu masih redup ya kawan. Mungkin dari sel retina di mata kita yang sudah mulai lemah ya, karena kebiasaan menggunakan lampu LED mungkin ya kawan ya. Saya jadi kemana-mana ya. Ya mungkin itu saja kawan, saya tidak menjelekkan produk ini mungkin bagus, hanya saja untuk waktu minumnya mungkin ya, lebih mungkin ini ya, saya bukan ahli medis, lebih baik dikonsumsi ketika keadaan perut masih kosong. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.